Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara kita memproteksi diri, membentengi diri kita dari godaan-godaan setan. Karena godaan setan ini sifatnya itu menipu. Setan itu modelnya tidak langsung Pak Bu godaannya, tapi setan ini menipu. Misalnya dia akan membuat indah suatu perbuatan dosa di pandangan kita, padahal itu dosa, tetapi setan akan menghiasi seolah-olah itu indah. Atau kita diminta berbuat dosa, dibisiki dia untuk berbuat dosa, tetapi dengan harapan tidak apa-apa, dosanya kecil, nanti taubat hilang dosanya. Inilah gaya-gaya setan. Dia membisiki manusia, menggoda manusia dengan tipu daya. Oleh karena itu penting kita ini membuat benteng pertahanan dari godaan-godaan setan. Maka disebutkan oleh Ka'ab al-Akhbar, salah satu tabi'in yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, al-husunu lil mu'minina ala syaitan salasun. Ada 3 benteng seorang mukmin dari godaan-godaan setan. Apa saja benteng itu? Yang pertama, wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan ada 4 yang menjadi rintangan seorang hamba ingin menuju mendekat kepada Tuhannya. Seorang hamba dalam menghambakan diri kepada Allah, yakni menjalankan tugasnya, selalu akan menghadapi 4 rintangan ini. Yang pertama sudah kami jelaskan pada pertemuan awal-awal, yaitu adalah hawa nafsu. Maka rintangan yang pertama yang akan dihadapi seseorang itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu butuh kesungguhan kita untuk melawan hawa nafsu. Kemudian pagi ini rintangan yang kedua adalah syaiton. Dalam bahasa Indonesia disebut setan, yang diserap dari bahasa Arab syaiton. Setan dalam wujudnya itu perlu kita jelaskan, karena banyak daripada kita yang belum mengerti apa yang dimaksud setan yang merintangi ibadah seorang hamba. Sebagian berpikir bahwa setan itu adalah hantu, karena setan itu identik dengan hal-hal yang menyeramkan, maka ada istilah setan itu hantu. Ada yang bentuknya itu disebut dengan kuntilanak, perempuan pakai baju putih, rambutnya tak bersisir, panjang. Ada lagi kalau di daerah Jawa disebut dengan sundel bolong, perempuan juga, tetapi punggungnya itu berlobang dan mengeluarkan belatung.
akhir-akhir abad ini muncul lagi hantu perempuan, namanya suster ngesot. Ini hantu disabilitas, adanya di daerah rumah sakit, perempuan juga. Jadi ada yang tanya kepada Ustadz, Ustadz, hantunya kok perempuan semua? Maka sebagian bapak-bapak menjawab, jangankan jadi hantu, tak jadi hantu aja perempuan menakutkan, katanya. Makanya ibu bisa cek loh di HP bapak-bapak, kadang-kadang dinamain istrinya itu Kapolda, kepala polisi dapur. Memang sebagian daripada bapak-bapak itu sangat sayang dengan istrinya. Kalau dibilang takut ya tidaklah, sayang katanya. Ada lagi hantu pocong. Hantu pocong ini hantu yang kasihan, karena kalau mau jalan dia harus loncat-loncat karena kakinya diikat. Ini semua Pak Bu, ini makhluk rekaan, tidak ada dalam dunia ini makhluk-makhluk yang seperti itu. Itu cuma makhluk mitologi yang diada-adakan. Kalau di luar negeri beda lagi, hantunya zombie, ada Dracula, dan macam-macam vampir. Ini semua tidak ada. Maka ini semua adalah makhluk rekaan yang dibuat-buat untuk kepentingan komersil. Biasanya masuk TV jadi film yang nonton banyak, akhirnya mempengaruhi doktrin kepada penontonnya, sehingga sebagian kita percaya kalau itu betul-betul ada. Padahal Pak Bu ya, warna putih itu warna yang identik dengan warna-warna Islam, karena Islam itu disunahkan menggunakan pakaian putih-putih. Kok setiap kali melihat warna putih diidentikan dengan hantu? Pocong itu cara Islam memuliakan umat Rasulullah, umat manusia. Tapi kok pocong jadi hantu? Ini secara tidak langsung melecehkan kaum perempuan dan melecehkan orang Islam. Masa orang Islam mati, meninggal, dipocong jadi hantu? Ini melecehkan. Jadi ini jangan diteruskan. Pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita jelaskan agar terang benderang. Kemudian jadi apa yang dimaksud setan yang bisa menjadi merintangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila berbicara setan adalah sifat menurut sebagian ulama, maka setan itu wujudnya juga ada yang seperti manusia. Ada setan wujudnya manusia, tetapi sifatnya mirip setan. Selain dia sesat, dia juga menyesatkan. Dia tidak ingin manusia ini mendapatkan hidayah, taat, sehingga dia goda. Tetapi yang dimaksud Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ini adalah setan yang tidak nampak, yang bertugas menggoda manusia, menyesatkan manusia. Oleh karena itu beliau mengatakan, hendaklah manusia itu berhati-hati dengan setan. Kenapa? Karena innahu aduwwun mudillun mubin. Karena setan itu musuh yang nyata yang menyesatkan manusia. Yang pertama. Jadi kita tahu bahwa setan itu sejak diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dia tidak mau menerima perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dia sudah menjadi musuh kita. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu sudah menjadi musuh, sampai sekarang tetap akan menjadi musuh manusia, dan dia bertugas menjerumuskan manusia. Kemudian yang kedua, annahu majbulun ala adawatika wa muntasibun abada li muhabaratik. Setan ini Pak punya watak tidak mau menyerah Bu. Dia senantiasa memerangi kita, menggoda kita, dan tidak kenal putus asa. Beda dengan manusia, kadang-kadang rasa-rasa nak putus asa. Puasa baru 19 hari, 20 hari, cuaca panas, kadang-kadang agak ngeluh, haus dan sebagainya. Ini memang sifat-sifat manusia. Jadi setan itu menggoda kita tidak putus asa, sementara manusia kadang-kadang ada yang putus asa. Nah, ini harus berhati-hati benar. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bagaimana cara kita
memproteksi diri, membentengi diri kita dari godaan-godaan setan. Karena godaan setan ini sifatnya itu menipu. Setan itu modelnya tidak langsung Pak Bu godaannya, tapi setan ini menipu. Misalnya dia akan membuat indah suatu perbuatan dosa di pandangan kita, padahal itu dosa, tetapi setan akan menghiasi seolah-olah itu indah. Atau kita diminta berbuat dosa, dibisiki dia untuk berbuat dosa, tetapi dengan harapan tidak apa-apa, dosanya kecil, nanti taubat hilang dosanya. Inilah gaya-gaya setan. Dia membisiki manusia, menggoda manusia dengan tipu daya. Oleh karena itu penting kita ini membuat benteng pertahanan dari godaan-godaan setan. Maka disebutkan oleh Ka'ab al-Akhbar, salah satu tabi'in yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, al-husunu lil mu'minina ala syaitan salasun. Ada 3 benteng seorang mukmin dari godaan-godaan setan. Apa saja benteng itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng seorang mukmin dari godaan-godaan syaitan. Maka orang-orang mukmin itu biasanya dia cinta kepada masjid, karena dia tahu bahwa masjid ini tempat membentengi dirinya dari godaan setan. Dan bisa dipastikan orang-orang yang memakmurkan masjid, mengisi masjid, surau dan sebagainya, baik musola atau langgar, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan masjid, yang rajin ke masjid, itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila kamu melihat kok ada orang yang bolak-balik ke masjid untuk beribadah, maka kata Rasulullah, saksikanlah orang tersebut adalah orang beriman. Nah, ini jelas menjadi indikator bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, yang senantiasa membentengi dirinya dari godaan setan, itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita kok belum tertarik untuk senantiasa dekat dengan masjid, maka ini perlu kita tingkatkan semangat kita untuk peduli terhadap masjid. Alasan berikutnya, bahwa orang-orang yang rajin ke masjid itu juga memiliki derajat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril. Itu ketika naik ke Sidratil Muntaha, di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang haulal Isra wal Mi'raj, sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian Rasulullah SAW sampai kepada tempat mustawa, tempat datar yang ada di Sidratil Muntaha. Di sini pena takdir itu didengar suaranya ketika menggores. Nah, tetapi sebelum Rasulullah bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat sosok manusia, melihat sosok makhluk yang bercahaya dan cahayanya itu menyatu dengan arsy. Kemudian Rasul pun penasaran. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, man huwa? Siapa dia? Amalak, apakah dia malaikat?" "Lah, bukan," kata Jibril. "An-nabi, apakah dia nabi?" "Lah, bukan juga." Lantas kalau bukan malaikat, bukan nabi, man huwa ya Jibril? Siapa dia? Maka malaikat Jibril menjawab, rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi zikrillah wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dia adalah seseorang yang ketika di dunia lisannya itu senantiasa digunakan untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah.
dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini Pak, orang yang hatinya terpaut dengan masjid Bu, maka orang-orang pilihan. Makanya berbahagialah kita yang sudah bisa istiqomah selalu ke masjid untuk ibadah, karena ternyata hati orang-orang yang rajin ke masjid itu sangat terpaut dengan masjid. Hidupnya selalu menunggu sholat dan menantikan sholat berikutnya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang penting bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada masjid-masjid, karena kalau tidak kita yang cinta kepada masjid, siapa lagi? Terlebih akhir-akhir ini kita lihat masjid dibangun banyak tapi jamaahnya sedikit. Kalau kita lihat kanan kiri komplek penduduk banyak tetapi yang datang ke masjid sedikit. Ini ada apa gerangan? Nah, tentu menjadi PR bagi kita semua umat Islam untuk memakmurkan masjid, karena ternyata masjid itu adalah tempatnya orang-orang berzikir, wa mahalul malaikah, tempatnya malaikat berkumpul ketika berada di dunia. Kemudian yang kedua, wa zikrullahi hisnun, zikir kepada Allah juga merupakan benteng dari godaan setan. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dengan rajin berzikir, apalagi zikir la haula wala quwata illa billah. Menurut Imam Nawawi, zikir la haula wala quwata illa billah itu sangat ampuh untuk membentengi diri dari godaan setan. Terutama kita baca juga misalnya sebelum kita sholat, kita baca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, maka insya Allah kita terjauh dari godaan setan. Zikir ini Pak Bu harus kita mulazamah mudawamah, karena tidak ada jalan lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan zikir, mengingat Allah. Setan itu juga dulu ahli zikir. Mbahnya yang bernama Iblis, yang dulu disebut dengan Azazil, juga ahli zikir. Berzikir bertahun-tahun. Dalam riwayat disebutkan sama Nina Al-Fasanah, 80.000 tahun Iblis itu berzikir. Tetapi kemudian melakukan pelanggaran karena menolak perintah Allah, maka dia kafir. Artinya apa? Kita harus senantiasa memiliki amal yang istiqomah di dalam hidup kita untuk berzikir. Jadi jangan kita waktu kita banyak terbuang tetapi tidak ada zikirnya. Padahal zikir ini fleksibel. Bapak ibu sambil kerja bisa sambil berzikir, bisa di kantor bisa sambil berzikir, di rumah bisa sambil berzikir, ibu-ibu sambil membersihkan rumah bisa berzikir, sambil masak bisa berzikir. Ini amalan yang sangat fleksibel. Beda halnya dengan sholat misalnya, itu membutuhkan tempat khusus, membutuhkan waktu yang khusus. Kalau zikir tidak. Makanya zikir ini amalan yang bisa menghubungkan manusia kita, seorang hamba, dari waktu sholat kepada waktu sholat. Jadi jeda antara waktu sholat dan waktu sholat diisi dengan zikir. Nah, oleh karena itu kita harus punya amalan yang disebut dengan zikir. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Qur'an juga adalah benteng kita dari godaan setan. Makanya rugi kalau kita ini di bulan Ramadan kok gak khatam misalnya, rugi. Ya minimal walaupun gak khatam karena bacaannya lambat, ya minimal ada usaha untuk meningkatkan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, karena itu adalah benteng. Dan kita berharap bahwa ketika di luar Ramadan kita juga cinta dengan Quran. Tidak hanya di Ramadan saja kita baca Quran tadarus, tapi di luar Ramadan juga kita harus baca Quran, karena itu menjadi benteng. Selain itu Al-Quran Pak Bu juga adalah memiliki maziyah atau keistimewaan. Salah satunya disebutkan oleh Said Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan Annallaha ta'abbada khalqahu bitilawatih wa ja'ala ala mujarradi tardidil labhi walau min ghairi fahmihi al ajru was sawab wa qurbu ilaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghitung ibadah kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an meskipun dia tidak paham artinya. Kita ini kan bukan orang Arab, jangankan orang Indonesia, orang Arab sekalipun kadang-kadang mereka tak paham dengan arti Quran kalau tak belajar. Jadi Al-Quran itu meskipun tidak tahu maknanya, tapi kita baca, bahkan kita ulang-ulang, hanya mengulang lafaznya saja,
itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa qurbu ilahi, dan orang yang rajin baca Quran meskipun tidak tahu artinya, Allah akan angkat derajatnya sehingga orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya Quran. Kalau zikir tak tahu artinya tidak dapat pahala. Harus tahu artinya baru mendapat pahala. Kalau Quran tak tahu artinya tidak masalah, akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila tahu artinya, maka pahalanya zada ajrun ala ajrin, akan meningkat semakin banyak. Kemudian yang kedua, kekhususan Al-Quran atau maziyahnya adalah Al-Quran itu dihitung amalnya bukan sekali duduk sekali baca, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asli amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mim harfun, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf Pak dari Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan akan dilipatkan 10 pahalanya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Pak Bu, baca Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Coba kalau kita khatam, berapa huruf pahala kita? Sangat luar biasa. Kalau sedekah, sekali kita berbuat sedekah dicatat 1, dilipatkan 10. Kalau kita melaksanakan ibadah yang lain begitu juga. Tetapi kalau Quran hitungannya per huruf. Coba bayangkan ketika kita tadarus Al-Quran, berapa banyak pahala yang bisa kita dapat. Luar biasa. Kemudian yang ketiga maziyahnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya ketika di dunia untuk memberikan syafaat dan pertolongan. Ternyata Al-Quran itu akan menolong orang-orang yang di dunia yang senantiasa membacanya. Di hari kiamat nih, hari yang sangat panik, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, semuanya akan merasakan kepanikan yang dahsyat yang belum pernah dia rasakan. Di sini orang akan mementingkan dirinya sendiri, karena sibuk dengan dirinya sendiri, meskipun kenal dengan orang lain tak bisa nolong. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya itu menggenangi batas dada, ada yang hanya sampai lutut, ada yang sampai mata kaki. Masing-masing berbeda menghadapi situasi ini. Tapi apapun itu, ketika kita di dunia rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Inilah maziyah atau kekhususan Al-Quran. Maka bila orang itu membacanya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Lebih-lebih kalau dalam bacaan Quran itu singkat dengan ayat kursi, ini mampu membentengi diri kita dari godaan setan. Makanya sutradara film tuh bagus juga, dia bikin film ketika ada roh gentayangan dibacain ayat kursi biar balik ke alam sana, alam roh, kata dia. Ada benarnya juga, cuma yang salah rohnya kok bisa balik. Padahal ketika orang meninggal tuh Pak Bu, rohnya nggak bisa pulang karena dia sudah masuk ke dimensi alam yang berbeda, yaitu alam kubur. Menjawab pertanyaan mungkar nakir aja udah repot, ngapain balik-balik ke rumah, kan gitu. Ini kadang-kadang salah juga. Beberapa waktu lalu ada ibu-ibu datang jumpain saya, bercerita bahwa anaknya itu mengalami laka lantas, kemudian lawannya itu perempuan dan meninggal. Kemudian setelah pulang dari rumah sakit, kendaraannya dipulangin, anaknya selalu mengalami gangguan di rumah. Katanya, saya bilang, gangguannya kenapa Bu? Katanya, kata ibu tersebut, dia seperti didatangi arwahnya yang perempuan itu Pak. Saya terus bilang, ibu rajin nonton sinetron sama film Bu ya? Oh iya Ustadz, katanya. Nah itulah, ada film judulnya Roh Gentayangan, ada film hantu bangkit dari kubur gitu. Orang kalau sudah meninggal Bu, itu nggak bisa pulang-pulang, dia rohnya nggak bisa mengganggu orang. Karena apa? Karena udah dimensinya berbeda. Rohnya tidak bisa jadi hantu. Itu beliau
memahami bahwa rohnya itu jadi hantu dan mengganggu anak dia. Akhirnya saya jelaskan dan paham, kemudian tidak ada masalah. Sebetulnya itu pemahaman yang salah. Jadi kalau orang sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi. Jadi Bu, Pak, ayat kursi itu mampu membentengi seseorang dari godaan setan. Makanya Pak, ini udah mau lebaran, kalau ada ibu-ibu istri bapak pas waktu sholat taraweh kok ngajak bapak, ayolah kita ke mall belanja baju, beli baju. Nah kalau gitu Pak, bisiin baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bacain ayat kursi, bisiin. Kenapa? Takutnya istrinya ini kerasukan setan, digoda setan. Ngapa? Waktunya sholat taraweh malah mau belanja beli pakaian. Atau sebaliknya, kadang-kadang bapaknya misalnya udah waktunya sholat subuh, habis lebaran besok kan biasa subuh nih. Kalau sekarang gampang bangun subuh Pak, karena sahur, tak tidur langsung subuh. Kalau tidak bulan puasa kadang-kadang susah. Nih bapaknya ada dibangunin berkali-kali sholat subuh tak bisa. Bu, bisikkan ke bapaknya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insya Allah bapaknya bangun. Kalau tak bangun juga tinggal ibu bilang innalillah gitu. Kamu nggak bangun, meninggal. Nah itu karena apa? Karena ayat kursi itu memang ampuh untuk membentengi seseorang, mengusir setan. Nah kalau bapak ibu misalnya, yang bapak-bapak kok merasa ada bisikan-bisikan dari luar yang membuat kita untuk tidak taat, maka bacalah ayat kursi. Mungkin kita tidak banyak hafal Al-Quran, tapi insya Allah ayat kursi banyak yang hafal, karena di rumah-rumah juga sering dipajang. Kenapa? Karena biar hafal ayat kursi. Di tahlil juga sering dibaca. Maka bacalah ayat kursi untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan setan. Insya Allah Pak Bu, kalau 3 hal ini kita laksanakan, maka diri kita sudah terbentengi oleh godaan-godaan setan. Hanya kita tinggal bagaimana memanajemen diri kita. Ini bulan puasa, setan katanya dibelenggu Ustadz, tapi kok masih ada godaan-godaan. Nah kalau gini berarti itu godaan dari hawa nafsu. Tetapi ada juga yang mengatakan, sebagian ulama, makna dibelenggu di situ dibatasi, bukan berarti setan tidak menggoda. Dia tetap menggoda, hanya saja terbatas untuk menggoda, karena benteng pertahanan seorang mukmin ketika bulan Ramadan itu semakin kuat. Terbukti Pak, bulan puasa ini masjid rata-rata penuh. Tapi kalau di luar bulan puasa kita sudah tengok sendiri-sendiri, kadang-kadang masjidnya kurang. Subuh bulan puasa jamaah banyak, tapi di luar puasa ternyata hanya bertahan beberapa minggu, habis itu sepi lagi. Nah ini terbukti memang bulan puasa ini sangat ampuh membentengi diri seorang hamba. Oleh karena itu kita berharap bahwa puasa ini dapat memberikan asar dan bekas, sehingga 11 bulan ke depan di luar Ramadan kita mampu menyusun pola hidup kita seperti layaknya bulan Ramadan. Rajin ke masjid, rajin tadarus, rajin berzikir, iktikaf, semuanya bisa kita laksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Salah dan silap mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.